teman kelompok 3. Di sini sepertinya belum belum terlihat perbedaan yang jelas antara tujuan dan manfaat ya. Campur-campur lah gitu ya. Ya, manfaat mungkin diartikan sebagai ya, tujuan dilakukan analisis diskriminan atau tujuan itu juga mengandung manfaat. Ini tidak ada perbedaan sepertinya ya. Oke, jadi manfaat misalnya kalau ditanyakan manfaat analisis apa ya? Beda rata-rata apa misalnya? Nanti kan jawabannya untuk mengetahui gitu ya. Jadi kalau analisis PCA utamanya untuk membuat indeks. Gitu ya. Untuk membuat indeks itu lebih tepat menggunakan PCA misalnya. Untuk mengetahui eh, untuk membentuk variabel apa itu namanya? Variabel laten. Nah, maka pakai analisis faktor. Dan analisis faktor manfaatnya untuk bisa eh, mengetahui variabel laten. Tentu tidak bisa menggunakan diskriminan, gitu ya. Nah, untuk klaster misalnya manfaatnya adalah untuk mengelompokkan kan begitu. Ya kalau tujuan analisis manfaat analisis diskriminan, yaitu apa manfaatnya? Manfaat ya, manfaatnya analisis diskriminan. Kalau lebih diperas lagi kalimatnya apa ini? Kelompok 3. Sehingga nanti bisa membuat satu yang cukup jelas gitu antara manfaat dan tujuan. Tujuan melakukan penelitian skripsi apa misalnya? Ingin mendapatkan model terbaik dari analisis diskriminan, misalnya gitu ya. Model terbaik dari analisis diskriminan. Terus manfaatnya apa? Kalau setelah mendapatkan model terbaik, ya itu manfaatnya apa setelah melakukan analisis diskriminasi? Manfaatnya apa begitu? Pemanfaatnya nanti supaya ya pemerintah mengetahui ya variabel-variabel mana yang menjadi pembeda dari kategori-kategori kelompok yang ada. Itu ya. Jadi kalau begitu apa? Tujuan analisis diskriminan adalah untuk apa? Kalimatnya yang bagus. Ya, kelompok 3 dibantu. Kalau ini digabung jadi satu, itu manfaat dan tujuan menjadi satu ini ya. Tidak. Misalnya apa ini menemukan variabel membedakan itu sama dengan menentukan variabel bebas yang berikan sumbangan terbesar. Sama aja kan ya. Mampu membedakan suatu objek. Ya kadang-kadang kita begitu ya. Kadang-kadang kita masih absurd di sini di antara tujuan dan manfaat ini. Jadi tujuannya apa? Kemudian dari tujuan tersebut, kalau tercapai tujuannya, manfaatnya apa? Misalnya kalian kuliah di STIS. Tujuannya apa? Tujuannya saya kuliah di STIS, tujuannya bisa belajar statistika dengan baik dan supaya lulus. Tujuannya kan supaya lulus. Manfaatnya ketika lulus apa? Oh, ketika lulus manfaatnya tentu bagi orang tua ya, bagi keluarga, bagi BPS, bagi Indonesia. Ini kita manfaatnya dengan belajar statistik, misalnya bagi keluarga, meringankan beban orang tua karena nantinya akan bisa langsung bekerja. Kemudian nanti untuk BPS apa? Ya dengan
Dengan bekal statistik bisa bekerja dengan baik. Untuk negara apa? Bisa berkontribusi menyediakan data dengan baik. Itu manfaatnya. Tapi tujuannya tadi ya kuliah di STIS tujuannya adalah itu tadi supaya bisa belajar statistika dengan baik di kampus yang pas gitu ya. Tapi apakah itu bisa dijawab diganti? Apakah manfaat kamu belajar di STIS? Manfaatnya tadi jawaban tadi apakah kan kurang pas ya? Manfaatnya untuk BPS? Yang belum kok. Sekarang kan lagi tujuannya apa ini? Ya, tujuannya mungkin kalian mungkin supaya lulus gitu ya. Belajar bagus, belajar rajin supaya lulus. Ada lagi yang tujuannya lebih dari itu, supaya menjadi yang terbaik di kampus. Tujuannya itu dia belajar rajin supaya dia menjadi lulusan terbaik. Terus manfaatnya apa? Oh ya, manfaatnya bisa nanti bisa penempatan di memilih ya, atau nanti bisa dekat dengan keluarga atau bisa di pusat dan sebagainya. Ada sih memang perbedaan antara tujuan dan manfaat. Tujuannya menanam mangga, apa? Tujuannya menanam mangga. Ya. Terus manfaatnya apa nanti? Ya, tentu akan jawabannya tentu akan sedikit berbeda antara tujuan menanam mangga dan manfaat menanam mangga. Masa tujuan menanam mangga supaya teduh kan enggak. Kalau supaya teduh jangan tidak harus mangga dong gitu ya. Yang lain juga bisa kan gitu ya. Tapi manfaatnya dapat dengan menanam mangga dapat teduh. Tapi bukan itu tujuannya ya. Tujuan itu manfaatnya. Kalau ini sih sudah betul ya, betul-betul tinggal menempatkan saja di mana di posisi tujuan, di mana di posisi manfaat. Ya. Oke, kalau yang tujuan udah oke semua itu ya. Membuat suatu fungsi diskriminan. Nanti ya, dengan analisis diskriminan kita akan mendapatkan fungsi diskriminan atau model diskriminan. Dengan model diskriminan tentu kita akan dapat ya mengetahui variabel mana yang punya kontribusi terbesar terhadap perbedaan antar kelompok. Kemudian dengan fungsi diskriminan kita bisa melakukan mengklasifikasikan suatu objek masuk ke dalam kelompok yang mana. Itu oke. Ya. Nah, dari sisi manfaatnya yang perlu dicari kalimat-kalimat yang lain ya, kalimat-kalimat yang sedikit berbeda dari tujuan tersebut. Nah, karena itu silahkan dilanjutkan diskusinya untuk kelompok 3 terkait dengan poin manfaatnya ya. Ya, jangan kalimat yang sama maksudnya sama dibuat narasi sedikit berbeda, redaksi berbeda itu sama itu ya. Melihat signifikasi perbedaan dua kelompok ya. Kemudian menemukan variabel, menemukan prediktor itu sebenarnya maksudnya sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Coba dibuat lagi yang berbeda dari poin-poin di tujuan itu ya. Nah, jadi gitu silahkan dilanjutkan kelompok 3 untuk menentukan poin-poin terutama di yang kedua itu yang dimanfaat itu. Ya, gitu ya kelompok 3. Jadi supaya tidak replikasi ya, tidak replikasi. Seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan ya, tujuan apa kalian belajar statistik, belajar dengan baik di STIS, nanti manfaatnya apa, kan gitu ya. Tujuannya apa kamu belajar baik? Supaya ada yang tujuannya supaya lulus, ada yang tujuannya supaya the best. Banyak masing-masing punya tujuan gitu ya. Nah, manfaatnya juga akan dampak dari tujuan itu akan jadi manfaat. Oh, manfaatnya
Iya, nanti kalau saya tercapai tujuannya, manfaatnya ini loh, gitu loh. Gitu ya. Baik. Ya, itu kelompok 3. Nanti kita coba tengok lagi ya hasil diskusinya. Kita lanjutkan kelompok 4. Kelompok 4. Sudah, Rifki, sudah. Oke, kelompok 4 ya, Rifki dan kawan-kawan. Jadi sudah menyampaikan bagaimana cara menentukan fungsi diskriminan. Nah, salah satunya adalah menggunakan pendekatan Fisher. Di fungsi diskriminan sendiri itu adalah kombinasi linier ya
dari beberapa variabel bebas ya untuk mengkategorikan variabel tak bebas berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sebenarnya tidak hanya kombinasi linear, bisa saja non-linear kalau menggunakan fungsi non-linear. Di fungsi linear itu salah satu saja dari fungsi diskriminan. Ada fungsi kuadrat juga, yaitu tentu ada bukan fungsi linear. Ya, nah beberapa caranya ya ini dengan yang cara yang paling mudah itu dengan pendekatan Fisher ini paling mudah ini. Y sama dengan A transpos X, di mana A itu adalah selisih dari rata-rata ya antara dua kelompok dikalikan dengan S inverse-nya atau matrik inverse dari matrik ragam. Pool itu maksudnya adalah yang digabung ya, S pool. Nah, tentu kalian dengan mudah akan bisa mendapatkan vektor A dengan mencari selisih vektor rata-rata ya dan mengalihkan dengan inverse matrik dari ragam poolnya gitu ya. Nah, itu adalah vektor A. Kemudian X itu adalah vektor variabel asalnya. Maka kalau dikalikan maka akan menjadi suatu persamaan linier. Itu adalah fungsi diskriminan ya. Baik. Kemudian cara untuk memasukkan satu objek ke dalam satu kelompok itu dengan kriteria midpoint. Nah, kriteria midpoint ini adalah salah satu kriteria di mana ya ketika mengasumsikan ya rasio dari biaya kesalahan klasifikasi itu sama dengan 1. Ada resiko biayanya ketika kita salah mengklasifikasikannya. Resiko biaya itu ya, itu di buku Johnson ada dijelaskan ya, cost ya. Ketika salah mengklasifikasikan di sel-sel yang salah itu ya, satu kelompok diprediksi kelompok berbeda itu dianggap ada denda biayanya. Nah, ketika rasio cost-nya, nah kalau dua kelompok berarti cost satu given 2 dan cost 2 given 1 itu kalau rasionya sama dengan 1 atau dianggap sama ya cost-nya dan juga prior-nya, rasio prior-nya juga sama dengan 1, maka akan menjadikan kriterianya menjadi midpoint ya. Akan menjadi nilai tengah saja. Tapi kalau itu tidak sama dengan 1, itu tidak bisa di midpoint-nya adalah suatu nilai H. Gitu ya. Tidak bisa. Jadi H itu tadi diperoleh dari asumsi rasio dari cost dan rasio dari prior itu sama dengan 1. Nah, saya bilang begini itu kalau kalian belajar tentu paham. Ya, kalau yang nggak belajar ini Pak SK ngomong apa gitu ya. Ngomong apa ini. Oke, saya kira udah bisa disimak di buku. Kemudian tadi kriteria penentuan objek ke dalam kelompok juga diterangkan, ada menggunakan jarak Mahalanobis, ada menggunakan maksimum posterior, ada menggunakan skor diskriminan ya. Gitu ya. Oke. Oke, saya kira ya cukup ini ya untuk poin kedua. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Nah, kalau yang dinamakan dengan model diskriminan atau fungsi diskriminan sendiri itu adalah A transpos X itu. Ya, itu adalah fungsi diskriminannya. Ya, jadi kalau ditanya mana modelnya, ya modelnya adalah model linear tadi. Y sama dengan A transpos X. Gitu ya. Nah, tapi untuk kriteria memasukkan satu objek ke dalam satu kelompok itu kriterianya bisa menggunakan midpoint ini atau menggunakan minimum ECM ya, artinya membiarkan rasio itu punya nilai tidak diasumsikan sama dengan 1 atau menggunakan jarak Mahalanobis atau menggunakan maksimum posterior atau menggunakan skor diskriminan. Jadi beberapa
cara. Tapi kalau ditanyakan mana fungsinya, fungsinya adalah Y sama dengan A transpos X. Kalau diuraikan jadi A11, X1, A12, X2, dan seterusnya. Itu adalah modelnya. Ya, ya saya kira itu dulu. Ya, dan di sini kelihatan bahwa A itu dimensinya berapa. Ya, dimensinya berapa. Kalau di situ lihat X transpos, vektor X transpos itu adalah 1 kali P, kemudian S inverse adalah P kali P, X adalah P kali 1, maka dimensi dari Y itu sendiri adalah 1 kali 1. Artinya berupa apa? Berupa skor nilai gitu ya. Jadi akan dibandingkan dengan H, nilai H nanti gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang disampaikan, kelompok 4 dulu atau sudah cukup? Ya, jadi sistem belajarnya diskusi aja begini ya. Diskusi ngobrol gitu ya. Jadi apa jawaban kalian saya tanggapi. Gitu. Sama aja akhirnya kan gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk kelompok 2. Prosedur ya, analisis diskriminasi. Silakan kelompok 2. Sambil nengok-nengok kelompok 3 tadi ya. Nah, kira udah apa belum? Ya, silahkan. Yang off-cam ya. Yang izin off-cam silahkan. Sebelumnya izin Pak, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana prosedur analisis diskriminan. Jadi untuk prosedurnya yang pertama itu uji normal multivariat, uji kesamaan matriks kovarians, dan uji kesamaan vektor rata-rata. Kemudian untuk yang kedua ada pembentukan fungsi diskriminan. Pada prinsipnya terdapat 2 metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan, yaitu simultaneous estimation, yaitu semua variabel independen dimasukkan secara bersama-sama, kemudian dilakukan proses diskriminan. Kemudian untuk metode yang kedua ada stepwise estimation, yaitu variabel independen dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan, dan pada proses ini akan ada variabel yang tetap ada dalam model dan ada variabel yang dibuang dari model. Kemudian untuk prosedur yang ketiga ada penilaian validitas diskriminan. Di sini ada 2, yaitu AER, Actual Error Rate, dan APER atau Apparent Error Rate. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri di layar. Kemudian untuk prosedur yang keempat ada melakukan interpretasi. Mungkin itu saja, Pak. Ya, ini adalah prosedur analisis diskriminan. Jadi tentu kita punya data dulu ya. Data dulu, dan data itu dipisahkan antara variabel dependent dan independent. Di sini yang menjadi variabel dependent adalah kelompok ya, atau variabel yang digunakan sebagai dasar pengelompokan. Ya, apa itu variabel yang dijadikan sebagai pengelompokan? Misalnya mahasiswa dikategorikan pinter dan tidak pinter. Nah, saya harus punya kriterianya. Apa misalnya IPK saja yang paling mudah. Kalau di atas 3,5 pinter, di bawah 3,5 pas-pasan. Ya, jadi dengan data IPK kelompok mahasiswa di atas 3,5 pintar, kelompok mahasiswa di bawah 3,5 pas-pasan. Misalnya ya, Pak saya kok pas-pasan Pak. Ya memang kalau di atas 3,5 biasanya pinter gitu ya. Oh ya, nggak pinter nggak mungkin di atas 3,5 ya. Bejo Pak, bejo, bukan pinter Pak, bejo. Adalah bejo atau pinter pokoknya itulah ya. Nah dia pinter saya Pak, saya lebih pinter sama dia, tapi IPK saya di bawah 3,5 itu alasan kamu saja ya.
Jadi itu dengan variabel IPK saya akan jadikan variabel dependen tapi berupa kelompok nantinya. Dan variabel berikutnya nanti akan sebagai variabel independen. Ya, tapi mengikut kelompok tadi, ya, mengikut kelompok tadi. Misalnya saya ambil variabel apa? Misalnya variabel intensitas belajar, ya, nah, kemudian pengeluarannya, misalnya, ya, itu aktivitas UKM misalnya, ya, banyak nanti bisa diambil. Jadi disiapkan datasetnya tentu, yang kemudian dilanjutkan dengan uji multivariat normal, uji kesamaan matriks covariance, uji kesamaan vektor rata-rata. Diharapkan di sini apa untuk kelompok 2? Apa yang diharapkan dari asumsi yang pertama itu? Maksudnya yang prosedur yang pertama yang ditulis itu apa? Yang diharapkan? Atau H0 H1-nya bagaimana? Nanti yang diharapkan tolak H0 atau terima H0? Coba disampaikan ini. Ini kan diskusi namanya, ya. Ya, kelompok 2. Siapa saja boleh. Enggak harus Zubaidah. Izin, Pak. Iya. Kalau yang uji, bentar, Pak. Kalau uji multivariat itu diharapkan nanti hasilnya itu H0 ditolak. H0 ditolak artinya data tidak Jadinya data bersifat tidak berdistribusi. normal. Terus? Loh, salah, Pak. Maaf. Maksudnya H0 diterima, jadi datanya diharapkan berdistribusi normal. Datanya diharapkan normal. Terus kalau yang covariance, diharapkan itu datanya nanti H0 diterima. Kemudian jadi sigma 1 sampai dengan sigma 2. Kemudian kalau yang ketiga, pengujian kesamaan vektor rata-rata diharapkan nanti H0 ditolak sehingga pernyataan-pernyataan yang diteliti memiliki perbedaan antar kelompok. Iya. Jadi diharapkan untuk uji normal multivariat adalah gagal tolak H0. Yang kemudian diharapkan pada uji kesamaan matriks covariance ini tidak ada yang diharapkan. Sesuai data saja. Kalau datanya itu gagal tolak H0, artinya matriks covariance-nya sama. Pakai metode yang menggunakan metode analisis diskriminan yang menggunakan ragam yang sama. Contohnya Fisher. Kan begitu. Ya enggak? Nah, kalau nanti itu tidak sama, pakai yang lain. Ya, pendekatan yang lain. Kan ada yang pendekatan. Misalnya maksimum posterior itu bisa. Atau square jarak itu juga bisa. Ya. Jadi tidak harus pakai Fisher. Kalau S-pool itu berarti mengharapkan dia ragamnya sama. Kalau pakai cirinya pakai S-pool itu berarti ragamnya sama. Gitu, ya. Jadi tidak harus gagal atau terima H0, ya. Gagal tolak H0 atau tolak H0 nggak harus ini untuk uji matriks covariance. Nah, kalau untuk uji vektor rata-rata memang diharapkan terjadi penolakan H0. Kalau tidak ditolak H0-nya ya tidak layak dilanjutkan ke diskriminan. Dianggap kelompoknya tidak berbeda. Kan begitu. Kalau tidak berbeda kenapa harus dicari variabel pembeda? Jadi kan gitu ya. Jadi kelanjutan dari uji kesamaan vektor rata-rata adalah diskriminan ini. Ya, mencari variabel pembedanya apa gitu ya. Yang menjadikan orang itu IPK-nya di atas 3,5 itu apa sih? Apakah karena dia pengeluarannya tinggi? Atau karena intensitas belajarnya tinggi?
atau karena dia aktif ikut UKM. Jadi begitu, ya. Ya kalau uji vektor rata-rata aja kan tidak sampai ke sana. Hanya beda aja, ya. Tapi apa yang menyebabkan atau kontribusi variabel apa yang menyebabkan kontribusinya apa itu penyebab perbedaan itu didiskriminan. Itu terkait dengan manfaat nanti ya atau tujuan tadi itu. Ya, oke. Kemudian berikutnya setelah itu prosedur pertama dilewati, berikutnya membentuk fungsi diskriminan. Ya, ada proses eliminasi di situ. Ya, di prosedur kedua yang ditulis tadi ada proses eliminasi. Artinya boleh jadi kita libatkan 10 variabel, nanti hanya beberapa variabel saja yang layak. Yang lain tidak signifikan. Makanya ada yang namanya stepwise estimation atau ya eliminasi variabel. Ada simultaneous equation, estimation, seperti uji F, ya, uji serentak, gitu ya. Sehingga yang tidak signifikan dikeluarkan saja, ya. Nah, setelah oke, dapat model yang layak, yang bagus, kemudian dilakukan penilaian validitas, ya, atau kinerja dari model diskriminan menggunakan actual error rate atau menggunakan apparent error rate atau menggunakan yang lain misalnya adalah ketepatan klasifikasi. Kalau ini melihat dari seberapa besar kesalahan, yang ada juga yang ketepatan klasifikasi. Misalnya APER atau APER itu adalah menjumlahkan sel yang salah. Itu adalah di diagonal yang di sel yang salah. Artinya N1M, N2M itu dijumlah dibagi dengan total. Ya, itu APR. Itu adalah melihat dari sisi banyaknya salah. Ada juga yang diagonal sebaliknya NIC artinya correct ya. N2C artinya correct itu dijumlahkan dibagi total. Itu adalah jadi apa namanya? Kemampuan untuk memprediksi yang benar. Gitu ya. Boleh juga ya, tidak harus APR atau RA. Atau kalau AR ada apa? AR. AR adalah N2M dibagi N2, kemudian ditambah nanti N1M dibagi N1. Begitu. Ya. Itu menghitung AR, AER atau APER. Setelah itu dinyatakan oke, oh tingkat kesalahannya kecil, ya. Tingkat kesalahannya kecil, akurasinya tinggi, tingkat akurasinya, maka setelah dinyatakan oke baru interpretasi. Interpretasi yang diharapkan apa dari interpretasi itu kelompok 2? Yang diharapkan apa dari interpretasi itu? Yang diharapkan apa? Atau yang diinterpretasikan itu apa sih? Coba. Fungsi diskriminan ya Pak. Ya, dari fungsi diskriminannya. Jadi ingin diketahui variabel mana tadi kan ya yang berkontribusi besar sebagai pembeda. Oh, ini ternyata yang menjadikan seorang itu IPK-nya tinggi itu kontribusi paling besar adalah dari intensitas belajar di antara variabel lainnya. Sehingga punya ini ya, punya pegangan itu ya. Nah, itu mau IPK-nya tinggi harus intensitas diskusi ya, diskusi belajar. Baik, saya kira itu untuk kelompok 3. Ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan dari kelompok lain juga boleh. Ini kayaknya agak ngantuk ini. Enggak ada. Kalau enggak ada dilanjutkan kelompok 5. Ini kok ada yang keluar masuk di siapa itu? Bukan saya kan ya? Itu 38. Tadi 39, 38 lagi. Karena saya juga kadang-kadang keluar masuk. Ya, karena sinyal ya.
Ya, silakan kelompok 5. Terus apakah suaranya jelas, Pak? Ya, jelas. Izin share screen ya, Pak. Ya. Baik, Mudah-mudahan si Hafiz ngilangin ngantuk nih. baik Pak. Ini studi kasus penerapan analisis diskriminan pada data BPS. Kami mendapati artikel judulnya itu analisis diskriminan untuk status kualitas kelayakan rumah tinggal di Kabupaten Kupang, Kabupaten Kupang. Untuk penelitian ini tuh tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok objek yang mempunyai kualitas kelayakan rumah tinggal layak huni, kurang layak huni, dan tidak layak huni. Untuk mengetahui variabel apa saja sih yang membedakan ketiga kualitas kelayakan rumah tersebut, serta menentukan kesesuaian klasifikasi antara hasil dugaan dengan pengamatan yang sebenarnya dari model yang terbentuk. Nah, untuk variabelnya itu ada variabel terikat, yaitu kualitas rumah tinggal yang terdiri dari 3 kategori, yaitu layak huni, kurang layak huni, dan tidak layak huni. Sedangkan untuk variabel bebasnya itu ada 7 yang digunakan, yaitu variabel lapangan usaha berupa kategori, lalu ada variabel tingkat pendidikan, lalu ada jumlah ERT, terus status perkawinan, umur KRT, status pekerjaan KRT, dan daerah tempat tinggal. Semuanya ini berupa kategori. Lalu untuk unit analisisnya itu yaitu kualitas rumah tinggal yang berada di Kabupaten Kupang, NTT, dengan pendekatan rumah tangga sebagai unit observasinya. Nah, dari penelitian ini ada hasil yang didapatkan, yaitu yang pertama, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok responden yang mempunyai rumah tinggal dengan kualitas layak huni, kurang layak huni, dan tidak layak huni. Lalu yang kedua, seperti tujuan dari analisis diskriminan, yaitu pengen melihat variabel apa aja sih yang bisa membedakan kelompok-kelompok tersebut gitu, yang paling bisa membedakan. Nah, didapatkan bahwa variabel yang membedakan ketiga kelompok status kualitas rumah tinggal yaitu ada lapangan usaha, pendidikan, umur KRT, pekerjaan, dan daerah tempat tinggal. Sedangkan variabel untuk jumlah ART dan status perkawinan itu nggak dapat membedakan ketiga kelompok tersebut, seperti rumah layak huni, kurang layak huni, dan tidak layak huni. Jadi ada variabel yang tidak berpengaruh untuk membedakan kelompok-kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, variabel mempunyai hubungan paling kuat dengan fungsi diskriminan yang terbentuk adalah variabel yang pertama itu variabel daerah tempat tinggal, lalu selanjutnya variabel lapangan usaha, lalu pekerjaan, umur KRT, dan yang paling terakhir yang paling berpengaruh yaitu pendidikan. Model ini yang dihasilkan mempunyai nilai ketepatan klasifikasi kasus itu sebesar 48,4%. Dan dianggap cukup besar karena hampir mencapai 50%, sehingga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah kasus pada tipe kualitas rumah tinggalnya itu. Mungkin demikian Bapak dan teman-teman semua. Ya, Hafiz. Ya. Oke. Itu tadi sudah jelas ya. Jadi kelompoknya tadi didasarkan pada kualitas hunian. Bisa layak huni, kurang layak huni, atau tidak layak huni. Variabel bebasnya ada 8. 7 apa 8 tadi? 7 ya. Ada 7. 7, Pak. Ya. Jadi tujuannya apa penelitian tadi? Ingin mengetahui apakah memang ada perbedaan. Ya, dijawab dengan analisis beda rata-rata. Beres. Yang kedua, ingin mengetahui variabel apa yang menjadi faktor pembeda tadi. Dari 7 variabel tadi ada 5 atau 4 tadi ya. Itu tujuannya. Dan sudah dihasilkan tadi. Sekarang manfaatnya apa? Oh, ternyata memang di situ ya dengan tujuannya diperoleh tadi memang manfaatnya jadi kita tahu bahwa di situ ada perbedaan di Kabupaten Kupang tadi. Ada perbedaan. Betul-betul beda gitu ya. Beda kalau tidak ada perbedaan. Ya. Nah, ada memang kelompok masyarakat yang punya hunian yang tidak layak. Gitu itu loh. Jadi oh gitu ya, tahu gitu ya. Ya enggak? Setelah itu manfaatnya apa sih dengan mengetahui variabel? Oh, manfaatnya jadi pemerintah misalnya atau dia tahu, oh ini loh variabel apa tadi? Coba sebut apa tadi? Variabel apa tadi? Tadi ada ini apa namanya, lapangan usaha,
ada Nah. pendidikan, umur, KRT, pekerjaan, daerah tempat tinggal. Nah, variabel-variabel itu yang akan jadi perhatian pemerintah supaya kelompok-kelompok itu tidak semakin menganga, gitu ya. Nah, itu yang supaya kelompok-kelompok tadi tidak makin menganga perbedaannya. Itu kan manfaatnya pemerintah dengan menggunakan analisis diskriminan. Tapi kalau dinyatakan di situ tujuan dan manfaat beda itu penyebutannya. Ya, beda tujuan intinya apa penyebutannya gitu ya. Kalau untuk tujuan tadi udah oke. Dan hasil penelitiannya juga sudah oke. Ya kan gitu ya. Manfaatnya dari tujuan tadi diambil ya. Itu loh ya kan gitu ya. Supaya lebih jelas tadi. Hanya saja yang di persoalan topik pertama itu teorinya gitu ya. Maka kalau sudah ke aplikasi itu lebih jelas lagi. Gitu. Ke contoh itu jadi lebih jelas. Ya, gitu. Itu ya kita fungsinya diskusi. Oke, itu sudah lebih jelas ya. Ada yang ditanyakan atau dibahas lagi di kelompok 5? Si Kintara tadi kok senyum-senyum itu kenapa itu? Ya, Bapak. Enggak apa-apa. Kalau ada sesuatu ya. Ini kalau disenyumin dia itu jadi salah. Gitu. Enggak bercanda aja. Oke, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok 1 membahas topik terakhir. Ya, harapkan kita berjenjang begini jadi ya adalah paling tidak lupa sama sekali itu. Jangan sampai belajar itu terus kamu belajar apa sih? Belajar analisis diskriminan. Yang kamu dapat apa? Apa ya? Nggak ada. Jangan begitu. Adalah itu ya. Tahapan diskusinya ada tahapan-tahapannya. Oh, dimulai dari manfaatnya dapat tuh tujuannya itu. Kemudian prosedurnya, oh itu prosedurnya ada uji multivariat, ada uji apa tadi itu covariance, ada uji rata-rata, membentuk model, ya, sampai kemudian ada validitas, ya. Tadi juga ada disebut interpretasi, ya gitu ya. Contohnya ini kan gitu ya, hunian tempat tinggal tadi. Nah, dapat semua kan, nyambung gitu loh ya kan ya. Nah, nyambung itu. Itu bagi yang mau mengambil pelajaran. Tapi bagi yang ngantuk apa ngantuk ngantuk ya gak bisa ya kan ya. Pokoknya kalau ngantuk itu udah itu ya jadi lawan beratnya pembelajar itu apa? Ngantuk sama tidur. Itu lawan beratnya itu. Jadi lawan berat itu bukan yang lain, diri sendiri. Ngantuk Pak, aduh kalau udah ngantuk susah Mas, susah belajar. Enggak ngantuk, wah tapi ada kesibukan lain. Ada kesibukan lain itu ya. Apa main game, wah itu juga musuh besar itu, lawan besar itu ya. Udah main game udah habis lah nanti waktunya ya. Oke, saya tuh sebenarnya nggak suka game ya. Anak saya suka game, aduh begitu HP saya diisi gitu kan, saya lihat ini game apa sih kan gitu ya. Lihat dia cara main, oh gitu ya. Coba saya, nah kena sendiri saya akhirnya kan ya. Itu contoh tidak baik. Saya hapus, saya buang kan ya. Saya buang. Karena memang betul itu ya. Saya tidak banyak game. Tidak bisa lah itu ya. Dan sama kalian udah kalah lah ya. Nggak tahu. Mudah-mudahan enggak gitu. Bagi saya itu enggak penting ya. Saya itu apa begitu itu ya. Yang penting bagi saya adalah berkarya. Artinya adalah nanti ya punya cita-cita ya menulis karya begitu itu ya yang berusaha bermanfaat gitu. Masih banyak kewajiban-kewajiban kita yang kita lakukan. Ya, kalau dibuat begitu-begitu nanti habis waktunya. Ya, oke. Silahkan kelompok 1 terakhir ini ya.
Izin Kak, apa suaranya terdengar jelas? Kecil suaranya. Dengar tapi kecil. Oh, oh. Coba pakai headset atau pakai apa ya. Kecil tadi suaranya. Tes, sudah? Udah agak keras. Eh, Kelompok kami dapat topik yaitu contoh output dari analisis diskriminan dan interpretasinya. Kami dapat dari satu artikel judulnya klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan dengan analisis diskriminan oleh penelitian ini menganalisis kepuasan pelanggan dengan leasing company di Kabupaten Semarang. Tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan signifikan kepuasan pelanggan pengguna jasa leasing company dengan membentuk model diskriminan. Kepuasan pelanggan nantinya akan dibagi jadi 3 kategori, yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Dan sedangkan variabelnya itu diduga ada 7 variabel yang mungkin mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Ada usia pelanggan, lama aktivitas, lama waktu pelunasan, besar uang muka, pendapatan, pengeluaran, dan harga kendaraan. Dari 7 variabel itu kita pilih variabel bebas yang mempengaruhi signifikan kepuasan pelanggan. Dari 7 variabel ini, yang signifikan terhadap alfa 0,05 hanya ada 2, yaitu lama pelunasan dengan signifikannya 0,047 dan DP sebesar 0,018. Kemudian, karena terpilih 2 variabel, jadi ini tertulis 2 variabel aja. Lalu untuk pembentukan fungsi diskriminan dibentuk 2 karena kita akan membuat kepuasan pelanggannya dibagi jadi 3 kategori. Jadi fungsi diskriminannya K-1 atau 3-1 fungsi diskriminan. Dari tabel dilihat dapat 2 fungsi diskriminan, yaitu fungsi diskriminan pertama adalah 0,969 min 0,077 X1 plus 0,000 X2. Dan fungsi diskriminan kedua adalah min 4,146 plus 0,085 X1 plus 0,000 X2. Dan X1 adalah lama pelunasan dan X2 adalah DP. Nah, untuk klarifikasi, kenapa sih kok ini 0,00 masih dipakai? Ini persamaan fungsi diskriminan yang terbentuk hanya memasukkan variabel yang signifikan. Kemudian, untuk untuk variabel yang DP ini hasilnya terlihatnya memang 0,00, tapi sebenarnya itu ada angkanya di belakangnya tapi sangat kecil. Fungsinya ini bernilai kecil mendekati 0. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa meskipun memiliki pengaruh yang sangat kecil, namun lebih berpengaruh dari variabel yang lain, yang 5 yang lain tadi. Kemudian, ini hasil dari pengujian ketepatan klasifikasi. Ini cara bacanya tuh gini. Misal angka 5 ini artinya adalah ada 5 orang yang dari data asal dia itu tidak puas dan diprediksi dia memang benar tidak puas. Kemudian kalau yang 11 ini dia dari data asalnya dia cukup puas, tapi ternyata diprediksinya dia menjadi tidak puas. Begitu seterusnya. Untuk yang presentasi ini seperti biasa 5 dibagi 8 sebanyak 0,625 dikali 100%. Begitu selanjutnya. Kemudian terlihat pada data asal terdapat 54%. Itu dari mana? Dari sini. 5 ditambah 14 tambah 8 dibagi totalnya. Itu hasilnya 0,54. Itu maksudnya apa 54%? Itu tuh ketepatan data yang memang ini data asal yang diprediksinya itu hasilnya sesuai dengan data awalnya. Terus
Sedangkan pada validasi silang nilai angka sebesar 48% sama perhitungannya 7 ditambah 13 ditambah 8 dibagi totalnya 50. Pada output, angka validasi silang sebesar 48% kurang dari 54%. Hal ini terjadi karena ada perpindahan tingkat kepuasan dari kepuasan pelanggan dari yang tidak puas menjadi cukup puas menjadi tidak puas, cukup puas menjadi sangat puas, dan sangat puas menjadi cukup puas. Model diskriminan layak digunakan untuk analisis diskriminan karena hasil yang diperoleh untuk ketepatan yang original tadi cukup tinggi, yaitu 54%, lebih dari 50%. Nilai validasi yang tidak terlalu tinggi ini mungkin disebabkan karena di awal dilakukan uji asumsi yang ternyata dia itu ada multi-call antar variabel bebasnya. Selanjutnya, setelah terbukti bahwa fungsi diskriminan mempunyai ketepatan prediksi yang cukup tinggi, maka fungsi diskriminan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kasus apakah responden merupakan pelanggan leasing company yang berada pada kategori tidak puas, cukup puas, atau sangat puas. Kesimpulannya, dari 7 variabel bebas, hanya 2 variabel yaitu lama perluasan dan DP yang mempengaruhi perbedaan kepuasan pelanggan. Model diskriminan yang terbentuk ada 2, seperti yang tertera di layar. Bisa sendiri dengan X1 adalah variabel lama pelunasan dan X2 adalah variabel DP. Model diskriminan memiliki ketepatan pengelompokan sebesar 54% dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan di singkat. Oke. Di kelompok 1 ya. Contoh tadi ya, ingin mengetahui ya perbedaan dari kelompok pelanggan terhadap suatu pelayanan leasing. Adakah yang puas, tidak puas, sangat puas, begitu ya? Ya. Iya, Pak. Jadi ada 3 kelompok populasi, ya. Oke, dengan variabel prediktornya tadi sudah ditentukan dan ternyata hanya 2 dari sekian variabel prediktor itu yang signifikan. Jadi itulah model diskriminan ya. Itulah analisis diskriminan. Ya. Ada kelompok, ada variabel prediktor, ada model. Nah, kemudian bagaimana menentukan satu observasi, satu objek ke dalam kelompok, kemudian dihitung ketepatan modelnya atau error rate-nya. Kalau error rate berarti dari sisi sel-sel errornya, ya. Sehingga kemudian ketika sudah dinyatakan cukup baik, interpretasinya bagaimana, ya gitu ya, dari variabel tersebut. Nah, sehingga dengan diketahui itu akan menjadi informasi penting, itu manfaat berarti ya, informasi penting bagi perusahaan, ya, supaya bisa melayani lebih baik. Oh, ternyata ini yang menjadi perhatian dari pelanggan. Ya, begitu ya. Oke, saya kira cukup ya, cukup lengkap ya. Nah, ya saya ingin coba dari kelompok yang topik 1 belum ada perbedaan ya, belum ada dirubah lagi ya. Halo, kelompok berapa ini? Kelompok 3 belum ketemu manfaat, kelihatannya sih enteng, tapi ternyata tadi itu ya, jangan hanya mereplikasi kalimat sebelumnya. Ya belum dirubah ya untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 2, artinya kelompok 4. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan 3, ini? kelompok 5 ya. Dan yang keempat, Kelompok pertama 1. adalah pelukis klasik. Oke,
Nah, sebenarnya mau komentar kelompok 1. Kelompok 1 tadi contoh output ya. Tapi mungkin tidak semua output ditampilkan di sini ya. Mungkin adakah dia menguji multivariat normal nih kelompok 1? Ada tidak dia menguji multivariat normalnya? Ya? Ada nggak dia menguji kesamaan ragamnya? Ada nggak dia menguji? Ada. Di artikelnya ada banyak ujinya tapi kami tidak tampilkan. Oke ya. Oke, jadi artikelnya ada. Berarti sudah oke ya. Jadi sebagaimana tadi prosedur ini diterapkan ya. Nah, ya, prosedur diterapkan semua. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Baik. Berikutnya adalah kita akan memberikan hidangan berupa camilan ya. Cemilan kuis maksudnya ya. Cemilan kuis dengan sedikit pertanyaan dan waktunya sedikit dianggap sebagai suatu cemilan. Sebelum kita menikmati cemilan kita, mari sama-sama kita simak ya satu tayangan berikut ini yang semoga bisa menjadi pelajaran kita semua ya.